Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Wafi. Saya akan menjawab dari 5 pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama ialah, dalam budaya lokal Flores, bentuk ritual adat lama holot adakah kaitan agama resmi dalam agama Penti? Ini pertanyaan dari Mas Yuven. Saya akan langsung jawab ya, sedikit akan menjelaskan. Dari pertanyaan hal tersebut ada dikarenakan walaupun agama lain, masyarakat di sana masih mempercayai adanya leluhur-leluhur dari nenek moyang. Suku Malahot itu menganut agama Katolik, Kristen, dan Islam juga. Agama Islam diduga lebih dahulu masuk ke daerah NTT pada umumnya. Masuknya Muslim di Malahot itu bisa melakukan disinyalir kuat sebagai perpindahan arus konflik dari Ternate dan Tidore, kayak di Maluku itu. Dalam hal tersebut, pemujaan dewa tertinggi, roh atau nenek moyang dan makhluk halus diwujudkan dalam bentuk upacara yang biasanya dilakukan dalam rumah ibadah. Mereka itu disebut Korke, dan Nubanara merupakan bangunan megalitik terbentuk dolmen. Lambangnya itu wujud tertinggi dalam agama asli suku kayu suci tersebut. Mungkin seperti itu. Pertanyaan kedua dari Mbak Devina. Menurut kalian, jika agama dan budaya tidak sejalan? Menurut saya, jika budaya tidak sejalan dengan agama itu, maka kebudayaan tersebut tidak boleh kita lakukan. Kita harus meninggalkan semua jenis kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama maupun itu Islam, Kristen. Karena panduan hidup yang paling utama bagi umat beragama itu adalah ajaran agama. Entah itu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan lain-lain. Dan dalam bentuk itu bukan kebudayaan gitu. Sehingga sangat penting budaya untuk kesesuaian dengan ajaran agama tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Mbak Mivi. Bagaimana cara jika ada budaya yang menyimpang dalam agama? Contohnya kayak kejawen sungkeman. Mengenai kejawen sungkeman ini, sungkeman itu merupakan sarana masyarakat dalam Jawa, khususnya itu di dalam Jawa ya, dalam melatih kerendahan hati dengan melakukan songkeman atau songkem. Seseorang yang melakukan istur merendah kepada orang yang lebih tua atau menghormati orang yang lebih tua. Karena ya pada dasarnya kita harus menghormati
orang yang lebih tua dari kita gitu. Dan sungkem merupakan perwujudan rasa terima kasih dan rasa syukur seorang anak atau orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua dalam bentuk penghormatan seperti itu. Seterusnya ialah pertanyaan dari Mbak Zulfa atau pertanyaan yang keempat. Menurut kalian kebudayaan dapat mengganti peran agama dalam berbentuk pengganti dalam peran agama itu ya sebagai saluran spiritualitas atau ibadah manusia kepada Tuhan kita, sehingga bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhannya, bagaimana kita menaati peraturan apa yang ditentukan oleh Tuhannya, sehingga kita tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita masing-masing. Mungkin seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nikmatus Salsabila. Pertanyaan yang kelima. Bagaimana merespon masuknya agama di Sumba? Gitu ya, mungkin seperti itu. Dalam budaya baru, mungkin seperti itu pertanyaannya. Kami ulang pertanyaan dari Mbak Nikmatus. Bagaimana merespon masuknya agama di Sumba, budaya baru, mungkin seperti itu. Oke, saya langsung jawab ya. Intinya begini, mereka itu menerima agama seperti agama Kristen, tapi tidak semua masyarakat di Sumba, khususnya masyarakat penganut Marapu itu menerima agama Kristen. Akan tetapi sebagian dari mereka itu menerima dan mulai menganut agama Kristen tersebut, tapi sebagian ada yang tidak menerimanya gitu. Tapi meskipun sudah mereka mulai menganut agama Kristen, mereka tetap menjalani ritual-ritual adat Marapu gitu. Mungkin itu yang saya jawab. Kalau ada tutur kata yang salah atau tidak sesuai, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Ibu dosen. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kalau jawaban tidak tidak begitu sempurna. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.